Halo, selamat malam sahabat screening saham. Ketemu lagi bersama saya Idris Erkan Apandi. Langsung saja hari ini kita evaluasi saham sepekan ya yang sudah direkomendasikan oleh screening saham. Oke, yang pertama ya, langsung aja ke saham yang pertama. Eh, Screening saham merekomendasikan BBCA ya. Bagaimana hasilnya ya? Hasilnya BBCA hari ini dibawa turun ya, tetapi masih dalam pandangan rekomendasi buy ya, seperti itu. Memang ada tekanan jual yang agak tinggi ya, red average mengarah ke bawah. Kemudian bagaimana volume perdagangannya penting ya, turun tetapi volume perdagangannya kecil ya, lebih kecil dari biasanya. Ini biasanya akan turun sekali lagi ya. Kita lihat kalau hijau volume perdagangan hampir sama, jadi kita mengulangi yang terjadi di 28 November ya, seperti itu. Bisa jadi ini menjadi peluang ya, buy on treatment ya, karena AI belum rekomendasi sell ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang belum masuk ya di spesifikasi sahamnya, salah satunya BBCA, portofolionya diatur 10% saja. Oke. Lanjut saham kedua pernah direkomendasikan di sektor eh, kelapa sawit ya. Rekomendasinya buy, kemudian hari ini ya turun ya atau stagnan ya. Seperti itu, tetapi ini berada di indikator AI ya, seperti itu. Bagaimana volumenya? Apakah masih hold? Kita lihat saja LC. LC turun, turun volume kecil ya. Turun tapi volumenya kecil. Ini ini artinya eh, hanya koreksi normal ya, koreksi normal. Korek volume volumenya kecil tapi turun, koreksi normal ya. Bapak Ibu yang punya sesuai rekomendasi AI masih bisa dipertahankan ya, seperti itu. Kecuali ya kalau volumenya seperti ini ya, di atas rata-rata ini, kalau volume perdagangannya cukup besar ya, berlanjut ya. Ini dari segi volume berlanjut. Nah, ini sebenarnya ya, naiknya juga masih dalam kondisi markup ya. Belum sungguh-sungguh karena volume daya belinya juga masih di bawah rata-rata, seperti itu. Hati-hati. Mudah-mudahan ya minggu depan eh, ada big money yang lebih besar ya, ngumpulin barang. Cuma yang menarik di LSIP ini adalah asingnya ya. Selagi asingnya nggak jualan, saya rasa robohnya nggak terlalu ya, seperti itu. Semoga aja bisa breakout di 1310-nya ya, atau di 13-nya 1300. Oke, yang sudah punya hold aja dulu, kita lihat pergerakannya. Kalau masih merah di bawah indikator AI, langsung Bapak Ibu antisipasi ya, seperti itu. Kemudian ada DSNG ya. DSNG direkomendasikan AI juga, belum gerak ya, belum gerak. Ini malah turun dan ada kenaikan lagi ya. Menjadi peluang bagi yang belum dapat barang, boleh dilakukan antri. Bagaimana volumenya DSNG? Jadi kita perpaduan AI dan membaca pergerakan pasar dari volume ya. Nah, ini kalau volume penjualannya meningkat ya, ini bisa jadi akan dibawa turun dulu ke rank beli kembali ya. Buy on support aja ya di DSNG. DSNG ini buy on support 1090. Antri saja ya. Apalagi asingnya keluar banyak ya perdagangan hari ini.
Untuk antisipasi juga ya, seperti itu karena volume perdagangan turun ya, naik dengan posisi jualan yang cukup banyak dari hari biasanya ya. Seperti itu untuk yang belum punya white and see kita bisa masuk di support kuatnya ya di 1090 seperti itu. Lanjut, artinya DSNG direkomendasikan tidak jalan ya. Kemudian ada ISAT ya. Bagaimana ISAT? ISAT direkomendasikan ini menjadi peluang sebenarnya ya. Biasa yang terjadi ketika harga saham koreksi normal seperti ini berada di indikator AI menjadi buy on retracement ya biasanya disclaimer ya. Namun jika dilihat tekanan jualnya tinggi ya, arah red up-nya ke bawah, tinggal dilihat lagi bagaimana volume dari ISAT ya. ISAT mau buangan atau hanya retracement ya. Kalau saya bahasanya ambil penumpang ya. Tapi lihat dulu. Ya, benar. Ini ambil penumpang aja kalau menurut saya ya, seperti itu. Karena volume walaupun turun, volume perdagangannya kecil ya. Seperti itu bisa jadi akan breakout kembali ya dengan volume yang agak gede ya. Sekali lagi tekniknya walaupun kita yakin ini akan breakout ya tetap porsi portofolionya maksimal 10% saja karena banyak saham yang direkomendasikan. Jadi Bapak Ibu bisa pilih kembali ya di saham yang lain ya. Berikutnya ada Java ya. Java direkomendasikan juga. Nah, ini mulai mulai jalan ya, breakout ya. Breakout ya 1820 direkomendasikan kemarin ya, mulai jalan. Nah, ini ya, ya seperti ini maksud saya pernah turun ya, pernah turun. Nah, ini menjadi buyout retracement-nya ya ketika harga saham kembali ke daerah indikator AI-nya. Akhirnya benar ya seperti itu. Tetapi masih dalam posisi hold ya, hold. Belum ada indikator sell ya, walaupun kemarin tadi ya sempat turun ya, turun di bawah indikator AI ya, seperti itu. Bagaimana volume perdagangannya penting untuk mengantisipasi buangan dari bandar ya. Antisipasinya seperti apa? Volume perdagangan meningkat, makanya mampu breakout ya, meningkat. Semoga meningkatnya sampai besok. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut rekomendasi bisa hold ya, seperti itu karena volume perdagangan hijaunya meningkat seperti itu. Namun yang kurang enak di sini ya, asing keluar seperti itu. Lanjut ke saham rekomendasi lanjutan ada Cleo ya. Cleo direkomendasikan oleh AI bagaimana perkembangannya di bawah turun hari ini tetapi tidak masalah ya. Pandangan AI tetap optimis ya seperti itu apalagi mampu breakout. Ini kalau yang belum punya tunggu retracement-nya menyentuh indikator AI ya. Karena ini seperti ini ya. Pernah naik, turun, menyentuh indikator AI. Itu rank untuk beli buyout retracement ya seperti itu. Menarik, menarik ya. Bisa ditunggulah ya. Di 1250-nya menyentuh indikator AI ya bagi yang belum punya, yang sudah punya hall aja ya seperti itu. Bagaimana volumenya? Di Cleo volumenya volume perdagangan meningkat ya, 2 hari perdagangan meningkat bagus ya. Dari dimulai dari tanggal 29 ini ya ada peningkatan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu bagi yang ingin menganalisis saham secara mandiri lihat volumenya 2 hari perdagangan ya. Hijau-hijaunya walau saham belum naik ya. Nanti kita akan temu kasus ya.
hijau-hijau ya. Kemudian volumenya mulai di atas rata-rata. Ini sempat turun tapi volumenya di bawah kecil. Itu buyout treatment ya seperti itu. Kemudian lihat juga asingnya. Asingnya hijaunya lebih banyak ya. Asing lebih banyak masuk di Cleo. Itu yang direkomendasikan tanggal 4 kemarin ya. Selanjutnya kita melihat rekomendasi yang tanggal 5 ya. Tanggal 5 direkomendasikan agak banyak ya. Ada BMRI. Bagaimana BMRI? BMRI masih pada pandangan hold ya, walaupun di bawah turun karena udah direkomendasikan. Menjadi peluang ini buy or treatment ya, seperti itu. Apalagi indikator AI mulai ada pembalikan arah ya. Kak Jeta, bentar ya Dek. Nah, bisa jadi perdagangan minggu depan akan mampu breakout kembali ya. Seperti itu. Bagaimana dengan volume perdagangan hari ini di BMRI? Memang agak sepi ya hari ini. Lebih ngegas di saham Papa PP ya. Volume perdagangan mengecil ya, tetapi masih hijau. Asing masuk tipis ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan minggu depan volume perdagangan meyakinkan lah ya, meyakinkan akan adanya pembalikan arah ya, seperti itu. Yang jelas, satu indikator AI masih bertahan dalam statusnya baik, kemenangan di 69%. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi yang jelas BMRI pada pandangan AI masih hold dan buy ya. Buyout retracement lah ya. Karena harga saham mampu balik ke indikator AI-nya seperti itu. Lanjut juga direkomendasikan kemarin BBNI ya. Bagaimana AI-nya? AI masih bertahan ya. Reviewnya tetap buy out retracement cocok ya seperti itu. Bagaimana volumenya BBNI? BBNI volumenya menurun ya. Volume pedagang menurun, namun harga masih ditahan lah ya. Ditahan, menunggu stimulus kembali ya. Sehingga kalau ada volume yang agak besar lagi menjadi menarik ya seperti itu. Oke, yang belum punya konsep trading kami di tetap dibagi sahamnya maksimal di 10% saja. Ini menjadi peluang kembali buy on retracement ya seperti itu. Lanjut direkomendasikan juga di BNGA kemarin bagaimana hasilnya. Tetap optimis ya dengan review buy-nya mungkin sudah ada ya berapa persen lah ya bertahan di BNGA. Bagaimana volumenya? Hold aja atau BNGA? Volume menurun ya. Volume pedagang menurun asal tidak merah sajalah ya seperti itu. Yang menarik di sini asing mulai masuk cicil ya. Kalau volume menurun seperti ini ada rasa khawatir juga akan markup ya. Ini maksudnya markup kalau naik volume kecil markup. Takutnya nanti jualannya hati-hati aja ya Bapak Ibu. Tunggu konfirmasi volume tinggi ya untuk tradingnya. Namun ya titip sendal boleh lah ya seperti itu. Masih dalam pandangan baik ya oleh AI. Lanjut ada BRIS ya.
Bagaimana Breeze masih dalam pandangan buy, malah menarik. Harga saham sudah di sama dengan indikator AI-nya, buy on retracement saja ya, seperti itu. Nanti kalaupun gagal ya tinggal dijual ya. Nanti tetap diamati juga sistem AI-nya. Di sini red average-nya memang daya beli sudah menurun ya. Saatnya mungkin para investor jualan dulu lah ya. Ambil penumpang dulu kalau menurut saya. Bagaimana volumenya di Breeze? Sama ya, volumenya kecil ya. Hijau kecil ya. Belum ada tanda-tanda ya pembalikan arah yang positif lah ya. Tetapi pernah terjadi ya di sini 2 hari perdagangan ini tandanya konfirmasi sebenarnya sudah terkonfirmasi arahnya atas. Sebenarnya seperti itu ya. Bapak Ibu yang sudah punya di hold yang belum punya boleh dititip sendal maksimal portofolionya 10% ya. Berikutnya direkomendasikan ada PGO. Oh sorry, PGO. PGO sudah direkomendasikan buy, saham di bawah turun masuk ke rank beli kembali ya. Tinggal dilihat volumenya, apakah buangannya besar atau di sini retracement ya, atau bisa masuk kembali. Kita lihat volumenya. Turun PGO. Yang berbahaya itu turun disertai volume tinggi ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kalau kita lihat volumenya kecil ya, turun volume kecil. Berarti ini disclaimer bisa menjadi peluang buy on retracement ya. Karena di sini sudah terkonfirmasi bahwa saham ini akan ada pembalikan arah ya, seperti itu. Lanjut, yang jelas ya PGO masih reviewnya buy dulu ya. Siap-siap aja ya, setiap keputusan investasi pasti mengandung resiko ya. Kalau apa boleh buat, kalau AI rekomendasi sell juga kita harus ikuti. Namun teknisnya adalah membagi ya diversifikasi sahamnya ya. Kalau satu gagal masih ada yang lain ya seperti itu. Oh, berikutnya Cepin ya. Cepin ini direkomendasikan buy apakah sudah jalan? Masih sideways-nya ya seperti itu. Malah tekanan jualnya meningkat. Tapi kita lihat volume dari Cepin ya supaya pastinya. Kecil perdagangannya ya di bawah rata-rata setengahnya ya. Belum ada pembalikan arah yang signifikan lah ya. Tetapi menarik yang belum punya boleh titip sandal karena pandangan AI masih review buy ya. Kemenangan juga 71%-nya cukup tinggi. Jarang sekali AI merekomendasikan buy. Pernah ya direkomendasikan buy beberapa kali dan masih gagal. Ya rugi admin broker lah. Mudah-mudahan yang kali ini udah cukup jauh turunnya dan kembali direkomendasikan. Seperti itu pandangan AI untuk Cepin. Lanjut yang pernah direkomendasikan Medco ya. Medco tadi kami harap-harap cemas ya menunggu indikator AI karena di bawah turun ke ring beli ya akhirnya di perdagangan penutupan diangkat kembali ya seperti itu. Ini tekanan jualnya juga cukup tinggi ya daripada beli di red average. Tinggal volumenya ya, volumenya meyakinkan tidak ya. Volume perdagangan di Medco apakah sudah sampai puncak atau belum?
Nah, meningkat 2 kali rata-rata dan asing masuk ya di perdagangan hari ini ya. Medco di hold aja Bapak Ibu selagi indikator AI masih optimis ya. Jadi dari beberapa saham yang sudah screening saham rekomendasikan, belum ada saham yang dijual ya sampai saat ini ya. Lanjut mungkin saham berikutnya di Harum ya. Harum bagaimana pandangan AI-nya? Harum di bawah turun kembali buy on retracement ya seperti itu. Takutnya hati-hati juga pernah gagal 2 kali rekomendasi ya. Seperti itu. Lihat volumenya ya, harum harum volumenya bagaimana? Turun ya, perdagangannya turun. Ini turun dalam posisi hijau markup-nya ya, seperti itu. Tetapi yang jelas belum ada big money yang masuk ya. Ini masih perdagangan kecil-kecil ya. Artinya pasar masih menunggu ya, masih wait and see ya. Seperti itu. Yang belum punya buy on retracement saja ya. Ya, pembatasan risiko di 1070 atau ikuti indikator AI-nya. Jadi siap siaga aja seperti itu. Lanjut, Harum sudah Inco ya. Inco direkomendasikan juga kemarin. Bagaimana pandangan AI-nya? Masih ya, harga saham di atas indikator AI-nya bisa jadi ini buy on retracement ya. Sama ya, banyak saham yang masih wait and see sudah naik sekali, terkonfirmasi sebenarnya hanya masalah waktu. Inco, lihat volumenya bagaimana? Volume perdagangan hari ini kecil ya. Jadi pasar masih menunggu wait and see lah ya. Ini menjadi peluang untuk kita untuk beli buy on retracement-nya. Yang kemarin juga breakout-nya di volumenya masih sama juga dengan rata-rata. Artinya bisa jadi dia berbalik ke bawah ya. Tetapi musimnya Desember ini window dressing ya. Yang belum tahu window dressing ada di video sebelumnya. Seperti itu. Itu Inco. Kemudian direkomendasikan juga ada Tekim ya. Tekim direkomendasikan bagaimana pandangan AI. Menjadi peluang juga ya menurut kami ini menjadi peluang ya bisa jadi buy on trade treatment atau malah jualan ya wait and see juga boleh. Lebih aman buy on breakout saja untuk tradingnya ya seperti itu karena pernah gagal ini rekomendasi namun harga saham malah turun di bawah indikator AI wait and see ya tapi kita lihat volume perdagangan lah ya di Tekim. Tekim turun dengan volume kecil ini menjadi peluang untuk kita bahwa saham ini tidak benar-benar terkonfirmasi turun, artinya masih sideways atas saja ya. Kita tunggu buy on breakout. Yang belum punya silakan dititipkan sendalnya maksimal 10% dari portofolio ya. Tinggal dipilih saja banyak yang sudah direkomendasikan. Kemudian rekomendasi 6 Desember kita ada RAL ya. Ini AI rekomendasi masih sideways di atas tapi sudah mencoba breakout ya. Breakoutnya di 380 sudah mencoba breakout. Menarik di RAL. Volumenya bagaimana RAL? Semoga saja volumenya hijau sudah mulai meningkat, asing juga mulai masuk. Menarik yang belum punya di RAL untuk di trading ya trading jangka menengah lah.
Menarik lagi kalau bisa breakout ya dari tiga 38-nya seperti itu. Oke, lanjut di rekomendasi berikutnya selain RAL ada BTPS ya. BTPS sudah direkomendasikan AI di sini dan jalan ya, mampu breakout. Yang belum punya wait and see, kita bisa menunggu retracement-nya. Kalau benar saham ini menuju arah atas, tidak melulu arah atas, tapi selalu ada swing low-nya ya. Kita ambil ketika harga saham berada di atas indikator AI-nya seperti itu. Hati-hati pedagang Senin biasanya banyak yang profit taking dulu ya. Kalau sudah menyentuh indikator AI baru kita masuk ya. Seperti itu strateginya ya. Volumenya bagaimana BTPS? Volumenya meningkat ya dari hari ke hari hijaunya mudah-mudahan ya. Ini bisa jadi volume perdagangan nanti Senin ya meningkat lah atau mengalahkan perdagangan yang 25 November yang dibawa turun ya. Seperti itu. Yang belum punya strateginya wait and see, buy on retracement ketika harga saham menyentuh indikator AI saja ya seperti itu karena banyak saham lain ya. Berikutnya direkomendasikan juga ada IMJS ya. IMJS ya baru masih baru rekomendasinya masih baru ya. Belum ada pergerakan tetapi pandangan AI-nya masih review buy seperti itu. Semoga review buy kali ini mengarah ke atas karena banyak yang review buy namun gagal ya. Hati-hati aja ya seperti itu. Itu IMJS, volumenya bagaimana IMJS? Volume perdagangannya kecil ya, di bawah rata-rata, berarti belum terkonfirmasi. Tapi yang menarik, asing sudah mulai masuk ya seperti itu. Selain IMJS, ada BJTM juga direkomendasikan oleh AI-nya ya seperti itu. Masih hold aja ya, belum ada saham dalam seminggu ini yang direkomendasikan harus dijual ya. Stop loss ya, Bapak Ibu. Jika merasa puas ya, yang sudah profit ya silakan take profit dulu. Tetapi kalaupun mau tahu take profit strateginya ya lihat volume ya BJTM. Buangannya besar nggak? Kalau buangannya kecil, Bapak Ibu masih bisa hold ya seperti itu. BJTM menarik, volume hijaunya sudah beberapa hari. Tetapi ya kita berharap dengan volume yang agak besar lah ya terkonfirmasi breakout. Tetapi lumayan naik pelan-pelan ya, lumayan. Berikutnya ada Akra ya. Akra direkomendasikan oleh AI. Masih ya, masih bertahan. Bisa dibeli, tunggu buy or treatment saham menyentuh indikator AI. Ya, tapi hati-hati juga red alert mengarah ke bawah artinya tekanan jual mulai ada di sini yang profit taking ya. Seperti itu. Saya kehilangan catatan rekomendasi untuk hari Senin yang saya ingat. Tar dulu volume Akra kita tuntaskan. Apakah masih boleh masuk? Volumenya naik belum disertai volume yang besar ya seperti itu. Artinya masih ada peluang saham ini buy on retracement sekali lagi ya seperti itu. Terkonfirmasi belum menunjukkan adanya big money masuk dengan cukup besar.
Oke, yang saya ingat hari Senin kemarin ada Pegas ya, Pegas direkomendasikan ya. Pegas direkomendasikan bagaimana? Wah, Pegas sudah naik jauh ya seperti itu. Nah, ini seperti case tadinya buy on retreatment ya, seperti itu. Ini serius naik. Tapi untuk Pegas yang ketinggalan bagaimana? Akan ada kembali lagi buy on retreatment karena setelah volume yang agak tinggi ini mengambil penumpang lagi ya seperti itu. Yang cuan mereka take profit sebagian ya, kemudian ambil lagi yang di bawah. Bisa diikuti untuk Pegas. Volume perdagangan Pegas bagaimana? Ya cukup bervolume tinggi ya, serius Pegas naik karena diakumulasi cukup besar ya, seperti itu untuk Pegas. Kemudian kami juga kemarin merekomendasikan TLKM ya, bagaimana kabarnya TLKM? TKM masih reviewnya bertahan di buy, wait and see. Namun menarik di sini ya, bisa dibeli buy on retracement ya. Karena kalaupun sudah di bawah indikator AI, kalau volume kecil AI belum jualan ya, masih menunggu pembalikan arah ya. TLKM yang hari Senin ya, lihat aja ya perdagangan hari Senin tanggal 2. Namun volumenya mengecil ya. Saya jadi ingat, saya juga merekomendasikan di sahamnya Papa PP ya ada Brand ya, ya hari Senin ya untuk perdagangan Senin. Memang butuh waktu ya. Nah, Brand di hari Senin direkomendasikan ya hari ini dua dua jam perdagangan ini naik tinggi ya. Selamat yang pegang Brand. Eh, Apakah waktunya profit taking? Ya kita tinggal lihat volumenya ya. Biasanya ya tidak melulu naik ya. Sabar saja yang belum punya karena ini sudah mampu breakout. Bisa diambil retracement-nya ya seperti itu. Coba brand volumenya bagus meningkat ya. Nah, hati-hati juga kalau sudah meningkat pasti ada aksi profit taking ya. Tinggal dilihat profit takingnya eh, cukup banyak atau sebagian ya. Bisa dilihat nanti dari volume profit takingnya untuk hari Senin ya. Seperti itu. Yang belum punya tunggu buy on retracement ya. Jadi jangan takut, jangan FOMO ketinggalan di saham ya. Seperti itu. Lihat aja polanya ya. Ini beberapa AI rekomendasi buy dan cuan tipis harus dijual juga ya seperti itu. Dan ini serius kayaknya ya, serius naik. Memang perlu tahapan ya. Satu kali rekomendasi gagal, dua kali gagal. Mudah-mudahan yang ketiga ini arahnya kembali atas kembali ya. Seperti itu. Yang belum punya, tunggu buy on retracement harga saham nanti menyamperin ya yang belum kebagian di indikator AI-nya. Kami juga merekomendasikan di BRPT ya. BRPT yang hari Senin ya, hari Senin perdagangan. Nah ini ya, seperti itu. Dan mulai agak menunjukkan breakout-nya ya, seperti itu. Yang belum punya hati-hati karena red average-nya profit taking dulu sebagian ya. Ini arahnya bawah. Jadi kita bisa ambil retracement ketika red average-nya menuju atas. Bagaimana volume perdagangan di BRPT?
Masih sama ya seperti rata-rata perdagangan sebelumnya. Namun di BRPT ini ada konfirmasi di sini ya. Cuma yang tidak enak waktu konfirmasi volume yang cukup tinggi, asingnya malah kabur ya, baru asing masuk kecil-kecilan. Oke, mungkin itu saja saham-saham yang direkomendasikan dalam sepekan kita evaluasi. Sejauh ini belum ada yang stop loss, dipertahankan saja sambil Bapak Ibu tunggu rekomendasi AI-nya ya. Bagi yang cukup, misal cukup dengan 5% saja, cukup dengan 7% saja, silakan take profit sebagian dulu ya, seperti itu. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.